Saya orientasinya, wah, pakaian melipis ya, intinya ya saya dulu anak kuliahan ya lulus, masa kerja pakaian sembarangan biasa. Akhirnya saya ya marem pakaian melipis, saya dihormati ya disegani itu. Nah, tapi saya lama kelamaan kok saya berpikir gini Mas, di asuransi itu kalau tidak dapat nasabah ya tidak dapat uang, artinya tidak dapat gaji. Dan ya dapat nasabah tapi dikit, tapi ya nggak memenuhi, sebenarnya kurang dalam untuk bensin, makan kurang lah. Akhirnya bapak bilang gini, Astole fokus kerja di kambing aja sampai telateni, insya Allah dapat rezeki, yang penting telaten itu. Dan akhirnya saya muntaber, mundur tanpa berita gitu. Saya tidak tergiur akan bacaan yang melipis, yang rapi, bersepatu, pakai kemeja. Belum tentu orang bersepatu berkemeja uangnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aang Taji Setiawan, asli Desa Kedung Sigit, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Nomor HP 081334699476. Barangkali nanti bisa menghubungi saya. Awal mula saya dagang kambing yaitu adalah mula-mulanya bapak saya dulu kan pedagang kambing. Jadi pas waktu kuliah itu saya diajak ke pasar sore. Kuliah saya sore jam 3, terus saya paginya ikut ke pasar, tapi itu nggak tiap hari. Di pasar ya cuma suruh jual, intinya nggak beli, suruh jual aja. Terus dan dikasih uang sama bapak, kan lama-lama demen atau suka. Nah, ketika itu setelah lulus ngelamar di bank dan keterima, dan akhirnya saya kerja di bank jadi marketing funding, atau SFE, Syariah Funding Marketing. Itu Mas, di Trenggalek ya? Di Trenggalek sini, Selatan Gedung NU itu kebetulan lah. Kerja di bank senang sekali, dapat gaji, pakaian melipis, macak bagus. Nah, itu berapa tahun Mas? kerja di bank itu saya kurang lebih 4 tahun. Jadi marketing funding awal mula. Lah, itu ada target di bank. Ditarget setiap bulan cari nasabah 30. Kalau akhir bulan belum dapat itu ya cari, pokoknya ke sekolah-sekolah, ke pengusaha itu cari. Terus lah setelah itu ke marketing lending atau pembiayaan. Pembiayaan ya ada targetnya. Cari nasabah pinjaman itu ke pengusaha-pengusaha dari golongan wira swasta, pedagang kambing. Saya pernah mengunjungi pedagang toko baju, kelontong, pedagang toko bangunan. Saya tahu omset-omsetnya, cara-caranya, tahu karena menganalisa juga. Itu saya belajar dari situ. Saya itu langsung tahu, tapi karena saya kerja di bank, saya berorientasi pada target, saya menjalankannya sesuai target saya, cari nasabah dapat target itu. Nah, setelah lama di bank, selama kurang lebih 4 tahun, habis itu kok capek juga kerja di bank karena ditarget, tertekan. Jam kerjanya dari setengah 8 sampai jam 5 sore, bahkan sampai pulang malam karena ada lembur. Lah, kok betul gaji setiap bulan ada, tapi ya
ada target rasanya nggak enak, itu ada tertekan, itu kurang bebas. Itu saya memutuskan untuk resign atau mengundurkan diri. Berarti resinya itu gara-gara ada kurang nyaman ya Mas? Kurang nyaman karena target itu terbebani dan kurang nyaman dengan keadaan, karena kurang bebas juga. Jadi saya memutuskan untuk resign. Karena apa? Karena kita kan cari kenyamanan. Awal mula nyaman, lama-lama nggak nyaman, nggak tahu itu karena mungkin siklus. Itu pengalaman saya waktu kerja di bank. Nah, setelah itu saya pernah kerja di asuransi juga. Setelah itu kerja di asuransi diajak teman asuransi Prudensial, itu kantornya Tulungagung. Cari nasabah juga, keliling-keliling, muter cari nasabah tabungan jangka panjang. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak dapat nasabah. Akhirnya capek, karena apa? Pengeluaran, makan, minum, ya bener, dapat kenalan baru, dapat kenalan baru, tambah teman. Tapi kan kita orientasi kepada nasabah biar dapat gaji tersebut. Dan akhirnya ya setahun 2 tahun kok nggak berjalan. Itu pun saya sambil jualan kambing ikut, tapi tidak tiap hari, ya mungkin pas legis dan pon itu. Oh, berarti itu dulu jualan kambing itu berarti nggak fokus Pak? Nggak fokus jualan kambing ya? sama karena ada pekerjaan lain, itu karena masih suka pakaian melipis, artinya pakaian rapi, bersepatu, dihormati orang lah. Iya, saya orientasinya pakaian melipis ya, intinya ya saya dulu anak kuliahan ya, lulus masa kerja pakaian sembarangan biasa. Akhirnya saya ya marem pakaian melipis, saya dihormati ya, disegani itu. Nah, tapi saya lama-kelamaan kok saya berpikir gini Mas, di asuransi itu kalau tidak dapat nasabah ya tidak dapat uang, artinya dapat gaji. Dan ya dapat nasabah tapi dikit, tapi ya nggak memenuhi, ibaratnya kurang dalam untuk bensin, makan kurang lah. Akhirnya bapak bilang gini, Estole fokus kerja di kambing aja, sampai telateni, insya Allah dapat rezeki, yang penting telaten gitu. Dan akhirnya saya muntaber, mundur tanpa berita. Itu di asuransi saya muntaber, mundur tanpa berita. Ini saya fokus di kambing, tiap hari ke pasar, saya telaten. Ya alhamdulillah saya tekuni, ya dapat hasil dari kambing. Saya telaten, ibaratnya kalau di asuransi 1 bulan tidak dapat ya tidak dapat uang. Kalau di kambing dapat dalam hari 1 hari 2 hari dapat, intinya telaten, intinya itu. Berapa lama Mas terjun dunia perkambingan secara fokus? Secara fokus sejak tahun 2011 sampai 2015 saya di bank itu, terus habis itu di asuransi 2015 sampai 16, terus fokusnya 2017 sampai sekarang. 2017 sampai sekarang berarti sekitar 7 tahun. Sekitar 7 tahun Mas fokus. Saya fokus di kambing, ya ternyata harus telaten, ulet, fokus, itu kuncinya. Jadi kalau
telaten ulet ya menyenangkan. Dan pada akhirnya saya tidak tergiur akan pacaan yang melipis, yang rapi, bersepatu, pakai kemeja. Belum tentu orang bersepatu berkemeja uangnya banyak. Tapi kadang-kadang ya kita di pasar cuman diremehkan orang, tapi hasilnya juga bagus Mas Ang ya. Iya. Kita memang pakaiannya biasa, pakaiannya kayak orang dulan, tapi ya namanya berdagang pasti senjatanya kan uang. Jadi artinya modal itu uang dibelikan, terus bisa dijual lagi untung, itu berkembang terus, intinya itu. Ya sudah nyaman, sudah tenang, sudah nyantai, sudah nggak tertekan, bebas. Kita sendiri yang ngatur, intinya kalau di kambing kita sendiri yang ngatur, nggak ada tekanan. Itu yang penting. Setelah pulang dari pasar ya belum ada pakan, ya cari ramban, misalkan odong gedang atau apa itu, apa suket. Nah kalau sudah ada pakannya sudah tenang, tinggal ngapain bebas, ke sawah atau apa main atau bisnis lain, terserah itu. Jadi untuk strategi penjualan kambing, strateginya gimana Mas? Dari konsepnya cara berdagangnya jenengan ini. Ya strateginya yang penting beli. Kalau sudah beli kambing nanti ada harapan untuk dijual. Jadi ada harapan antara untung, itu ada harapan. Nah, kita berharapnya untung. Jadi kalau kita ada barang dagangan kita jual, nanti biar ada untung, ada harapan. Dan kalau belinya agak bagus kambing, agak mahal tidak masalah. Karena apa? Karena nanti ketika kita jual ketemu orang yang minat lagi, itu pasti harganya akan lebih tinggi lagi gitu. Karena ukur demen, bahasa Jawa ini ukur demen, ukur suka, itu konsepnya. Saya lihat Mas Aang ini bawanya domba. Dulu apakah ada sejarah membawa kambing yang lain, misalnya kambing Jawa? Kalau mungkin ada pengalamannya, mungkin bisa diceritakan untuk para subscriber ini. Iya. Sebelumnya saya kambing Jawa atau semi Jawa PE campuran itu. Ya itu tingkat resikonya juga banyak. Kalau Jawa misalkan 2 kali 3 kali nggak laku dijual ke pasar itu lemes atau mungkin belen itu. Jadi resikonya terlalu banyak. Dan saya juga kebetulan rumah saya dekat lapangan, ada lapangan di depan sana. Jadi ketika tak pikir-pikir, kalau domba itu pakanannya rumput, terus ramban juga mau, terus dan tingkat resikonya untuk domba itu kecil itu. Jadi nggak jarang itu belen lemes jarang. Atau mungkin kalau ada penyakit gitu bisa diatasi dengan mudah loh domba. Jadi lebih kesimpulannya lebih enak pelihara domba. Enak pelihara domba. Kalau domba lebih ringkas dan rumah saya dekat lapangan juga. Kalau ini saya habis duhur itu saya ngon di lapangan itu. Intinya kan enggak cari pakan, itu langsung di lapangan, sorenya saya kasih minum itu. Ya kalau dijual kambing itu kita mengacu pada keuntungan. Jadi mengacu pada keuntungan, misalkan dalam 5 hari atau pon wage kliwon legi paing. Ya Mas, yaitu dalam 5 hari misalkan kita beli 10, kita jual dalam 5 hari kita laku 10 misalkan. Laku 10 ada yang badi 50.000, ada yang badi 100.000, ada yang 75, ada yang 25. Taruhlah kita rata-rata keuntungan 10 itu dalam 5 hari 50.000. Taruhlah 50.000 kali 10 kan 500.000. 500.000 itu pendapatan kotor dalam 5 hari. 500.000 dikali 6, karena
5 kali 6 itu 30 hari, jadi 500 kali 6 sekitar 3 juta. Nah, 3 juta itu kalau untung 50 ribuan rata-rata. Itu kalau bisa lebih, misalkan 75 100 ribu itu bisa 4 juta atau 5 juta atau bahkan lebih satu bulannya. Nah, dibanding dengan kerja sebelumnya, misalkan di bank itu, kalau di bank itu UMR itu ya kita mengacu pada UMR kota. Sekarang ya sekitar 19 gambaran kalau UMR ya. Lah, dari itu kita sendiri harus giat di situ. Misalnya kita pengen penghasilan banyak, kita harus jual banyak juga. Jadi lebih dari 10, misalkan dalam 5 hari bisa jual 15 atau 20. Jadi keuntungannya bisa banyak juga. Jadi rata-rata per bulan bisa menjual berapa ekor? Ya, kalau 5 hari kita jual 10, 5 hari kali 6, 10 kali 6 ya sekitar 60. Jadi setiap bulan 60. bisa Mas Aang bisa menjual 60 ekor. Ya, insya Allah. Nah, kita beli, kita jual lagi, itu bisa sekitar 60 ekor. Itu bahkan bisa lebih itu. Jadi buat tipnya ini, buat teman-teman yang mau memulai dagang kambing ini bagaimana Mas? Tipnya yang penting ATM, amati, tiru, modifikasi. Artinya kita datang ke pasar, kita misalkan mau beli kambing, ya diamati cara beli kambingnya, amati, tiru, cara belinya gimana, ditiru. Nah, habis itu waktu jual ya ATM juga amati, tiru, modifikasi, cara jualnya gimana, itu modifikasi biar laku, biar untung itu gimana itu. Di ATM amati, tiru, modifikasi. Jadi tipnya dan ulet, telaten dan tekun, jangan mudah putus asa itu. Berarti intinya konsisten masalahnya. Konsisten juga. Meskipun belum, misalnya hari ini belum laku, besok ya nyang lagi, tampil lagi. Jadi tapi ya harus ada barang biar ada arep-arepan, ada keuntungan, ada biar untung. Kalau nggak ada barang, kita jualnya gimana kan itu. Kita makanya kita harus ada barang untuk kita jual itu biar untung. Nanti arep-arepannya ada itu. Konsisten dan telaten dan tekun. Ya, itu teman-teman cerita saya tentang mengenai peternak kambing dan saya jualan kambing. Mengenai ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi dulu nabi-nabi kita aja penggembala kambing, Nabi Muhammad penggembala kambing, jadi sekarang meneruskan perjalanan kisah nabi-nabi dulu. Jadi jangan capek-capek, jangan waleh-waleh, untuk telaten dan tekun. Sekian, salam dari Trenggalek, salam sehat selalu dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.